Bagai sekuntum mawar di gurun pasir, begitulah adanya Atikah Hasiholan. Sosok wanita yang satu ini bukanlah sosok pemuja kecantikan. Ia juga jauh dari aroma penghamba kemewahan. Menghabiskan masa kecil di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Atikah hidup berbaur dengan berbagai lapisan penduduk dengan beragam strata sosial. Si tomboy ini tak mengenal arti eksklusivitas. Ia justru merakyat dan belajar banyak hal dari kehidupan kaum bawah. Masa kecil saya, yang saya ingat sih main terus ya. Jadi saya besar di rumah yang, daerah rumah saya ini bisa dibilang daerah bukan kawasan elit lah gitu ya. Daerah kampung Arab. Bapak saya kebetulan orang Arab. Jadi ini daerah rumah saya ini udah dari buyut dari bapak saya. Kemudian jadi sering main sama teman-teman di sekitar situ gitu. Jadi suka mainnya juga lumayan agak rusuh sih gitu ya. Jadi yang kadang juga suka main di rel kereta. Kayak ya kalau misalnya kita kalau sama anak-anak kampung gitu kan lebih mereka lebih mengeksplor gitu kemana-mana, walaupun juga ya jangan sampai ketahuan sama ibu saya gitu ya. Kayak laki gitu. Karena emang saya suka main. Saya suka banget main yang apalagi yang sifatnya main yang kayak galasin, benteng, jadi benar-benar yang saya ingat masa kecil saya adalah saya puas main. Sejak kecil pula Atikah dihadapkan pada kisah perceraian orang tua. Atikah yang terbiasa melihat ayahandanya berada di rumah, pada suatu ketika mendapati kenyataan pahit. Sang ayah, Ahmad Fahmi Al-Hadi, berlalu pergi. Sejak itulah Atikah tinggal bersama sang ibu, Ratna Sarumpait. Oh enggak, justru saya sih kalau menganggap kayak misalnya waktu saya mau pisah sama bapaknya Atikah, ada pilihan gitu, aku nggak harus tinggal di sini. Waktu itu aku ditawarkan di Permata Hijau dan aku pilih di sini karena menurut aku anak-anak aku akan mengenal manusia di sini. Di sana dia mengenal tetangga aja belum tentu. Sama ayah saya kebetulan sibuk ya. Ayah saya dari saya kecil yang saya ingat emang dia sibuk. Terus udah gitu memang ibu saya sama bapak saya berpisah ya waktu itu ketika saya umur 4 tahun. Tapi berpisah, tapi hubungan kita masih baik. Tapi memang di umur berapa gitu ya, 6 apa 7, memang ayah saya udah nggak tinggal bareng sama kita lagi. Tapi tetap hubungan baik gitu ya. Saya alhamdulillah ya walaupun ibu bapak saya berpisah gitu ya dari saya kecil. Alhamdulillah ya mungkin ini semua karena mereka berdua juga kali ya ke sayanya. Saya berusaha untuk melihat segala sesuatu positifnya gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh gini deh, kayak sesimpel saya mikir, oh mungkin saya nggak bakalan sekuat ini kali ya jadi seseorang kalau misalnya memang saya nggak harus ngelewatin ini semua, itu satu. Terus saya coba berpikir positif juga, seperti saya cukup mengenal ibu saya cukup mengenal bapak saya. Oh, jadi semakin saya dewasa gitu ya, saya jadi ngelihat memang mereka tidak cocok. Soalnya bapak saya tetap kayak misalnya saya lagi ada acara sekolah yang nyebut saya bapak saya gitu. Kita juga tiap weekend juga jalan-jalan, sering kok jalan-jalan. Jadi hubungan saya sama bapak saya juga nggak yang hilang gitu, enggak. Tapi emang kita nggak tinggal sama satu rumah aja. Memori saya waktu kecil yang saya ingat adalah saya diketek ibu saya. Jadi dicium sama ibu saya itu wajib gitu loh, gelendotan, terus ya manja sih, gelendotan terus sih yang saya inget sih. Jadi kayak orang-orang tuh sekalian saya bilang, aduh dasar anak bontot kolokan, ya gitu sih. Atikah kecil juga penggemar beragam diskusi. Ia terbiasa berdebat dan mengkritik. Bagi Atikah, membahas sebuah kehidupan adalah hal menyenangkan. Bungsu dari 4 bersaudara ini juga dikenal jahil dan tak bisa diam, hingga membuat teman-teman dan siapapun orang dekatnya menjadi terhibur sekaligus cemas karena ulahnya. Dari kecil itu saya orangnya suka ketawa, saya suka berdebat. Itu udah karakter saya dari kecil. Jadi apapun yang kira-kira bisa bikin saya ketawa, ya udah saya lakuin aja gitu. Jadi mungkin jatuhnya suka usilin orang, tapi intinya karena saya pengen ketawa aja. Setiap kali pulang sekolah berdua kan ya, dia anterin saya, itu pasti saya
minta dia cari satu topik untuk kita debatin. Dan kita akan berdebat panjang dari sekolah sampai rumah. Dan itu topiknya tuh juga yang lumayan agak berat sih. Saya inget banget ya dulu malah saya selalu, ya karena mungkin saya anak kecil kali ya, jadi saya yang ngotot dan saya harus menang supaya dalam perdebatan itu sama super saya. Tika orangnya sebetulnya sangat cuek. Jadi itu pertama kali ketemu Tika, lagi di mall, dikenalin dari manajer saya gitu, dan dia santai aja bajunya, dia jalan. Aku nggak kenal Tika siapa, aku memang udah lama di luar gitu ya. Jadi pertama kali dia cuma pakai celana pendek, high heels yang nggak menganggap dirinya terlalu serius gitu, dan ya sangat santai, sangat cuek gitu. Sang ibu yang dikenal sebagai seniman panggung akhirnya membawa Atikah pada petualangan berteater. 2 kali Atikah kecil diberi peran oleh sang ibu, sebuah peran kecil tanpa dialog yang sempat membuat Atikah gemetar. Tanpa disadari, lewat pementasan Otelo dan Tergugat, Atikah telah bersentuhan dengan dunia akting yang sebenarnya. Ibu saya mungkin bisa dibilang memaksakan kali itu ya, waktu itu ini agak nggak bener juga ya. Jadi waktu itu sempat berapa kali pementasan ibu saya tuh bikin saya ikutan. Waktu kecil saya sering dipakai untuk jadi figuran-figuran gitu ya kalau dia lagi pementasan. Saya sih seneng-seneng aja, cuma lari-lari gitu. Kemudian ketika udah mulai SMP, kan mulai tuh udah ada keakuanku gitu kan, SMP tuh udah mulai tengil lah gitu ya. Diajakin tuh yang udah bilang, enggak males inilah itulah gitu. Dan kebetulan saya ditawarin peran yang bukan jadi figuran, tapi jadi adalah satu peran, tapi di situ pun saya jadi anak gagu bisu gitu ya. Ya udah, kemudian saya main situ, saya nggak mau tadinya, saya udah nolak, nggak mau, dan ibu saya maksa saya, pokoknya saya harus mau ikutan. Pengen coba kerja sendiri, apa kira-kira yang bisa, ya I get what I give gitu lah, pengen kayak gitu kan. Ya udah, pengennya kayak gitulah. Terus kebetulan pada saat yang bersamaan gitu ya, ibu saya lagi mau persiapan pementasan teater anak-anak kegelapan. Terus coba gitu. Nih, aku mainnya Umi kan. Nih aku pengen coba dong gini-gini. Saya belum pernah loh mas acting yang walaupun saya udah ikut dari kecil sama ibu saya nggak pernah dikasih dialog gitu kan. Akhirnya ya udah kamu coba aja. Kebetulan juga pemain yang tadinya dicalonin nggak bisa lah. Akhirnya saya casting mas. Itu parah banget mas, asli parah banget. Dialog saya kacau, nggak enak lah apa segala macam. Tapi saya coba terus, akhirnya ya udah, dan saya diterima lah gitu. Ya kalau dibilang maksa sih sebenarnya saya nggak maksa juga gitu ya waktu itu. Nah tetapi yang kedua itu yang terpasung barangkali ya. Memang aku butuh seorang pemain yang gagu gitu. Aku lihat gestur dia dan ini, udah kamu udah ikut aja main-main gitu. Karena satu ya saya memang kesulitan cari pemain waktu itu, dan walaupun saya nggak tahu apakah Atika ini mampu main atau tidak, belum tahu. Tetapi paling enggak ya dia ada di situ gitu, aku bisa latih toh gitu. Dan saya pikir dari waktu itu aku sudah tahu bahwa Atika itu punya, dari bahasa tubuhnya walaupun dia tidak berdialog, dari bagaimana dia memerankan peran itu, saya sudah hampir yakin bahwa memang Atika itu punya bakat yang kuat untuk akting. Agak memaksakan sih, memang memaksakan sih itu ya. Akhirnya udah, saya udah didaftarin segala macam, udah saya disuruh stay di situ sama bapak saya sekolah. Ya udah, terus teman-teman saya gitu, pacar saya adalah pacar monyet, cinta monyet gitu ya, yang kayak gitu-gitu yang ya udah nungguin kan tuh, ini kapan pulangnya nih, nggak pulang. Ya udah, akhirnya saya sekolah di sana,